Hai Brave Squad, perkenalkan, nama saya adalah Revi Halim dan saya adalah founder sekaligus coach dari Brave Speakers. Di mana di Brave Speakers ini kami fokus mengajar soal public speaking. Karena kami percaya, apapun pekerjaannya, yang namanya skill public speaking ini pasti akan sangat amat kepake. Skill public speaking ini bisa menolong setiap dari kita untuk mencapai keberhasilan yang selama ini kita inginkan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam sesi-sesi pembelajaran kita, saya pengen menceritakan sedikit terlebih dahulu tentang diri saya supaya teman-teman semua juga bisa semakin mengenal saya, supaya nanti ketika mendengarkan sesi-sesi berikutnya bisa merasa lebih akrab, lebih dekat, dan apa yang disampaikan bisa lebih masuk. Jadi mungkin kalau misalnya kamu mendengar saya berbicara hari ini, kedengarannya bagus, semangat, lancar. Nah, tapi itu sebenarnya sekarang. Karena di zaman dulu, ketika saya masih zaman sekolah, saya itu nggak suka yang namanya public speaking. Kalau misalnya diminta guru untuk maju ke depan kelas, presentasi produk, drama, puisi, pantun, waduh, saya paling takut. Saya bisa keringetan, gemetar, nggak pede, grogi sekali. Saya benar-benar nggak suka yang namanya berbicara di depan umum. Tapi singkat cerita, waktu saya kuliah, saya mulai sadar bahwa yang namanya public speaking ini sangat penting. Apapun pekerjaan saya nantinya, pasti ini bakal kepake banget. Jadi saya mulai ambil kelasnya waktu saya kuliah. Ada general education, itu saya bisa milih bebas, dan yang saya pilih adalah public speaking. Saya ambil kelasnya sekitar 3 bulan dan saya belajar di sana. Dan bukan hanya di kelas itu, tapi saya juga mulai nontonin video-video para pembicara terkenal. Saya pelajari teknik mereka. Dan saya mulai latihan, saya mulai tampil, saya mulai bikin konten di media sosial. Jadi secara nggak langsung saya melatih public speaking saya setiap hari. Sedikit demi sedikit, peningkatan terjadi di dalam skill public speaking saya. Kalau misalnya kamu nonton video-video pertama saya di Instagram atau di YouTube, itu sangat amat buruk, sangat amat kaku, sangat amat jelek. Tapi untungnya saya memulai, saya mencoba. Akhirnya karena saya nggak menyerah, saya gigih di dalam meningkatkan skill public speaking saya, akhirnya saya bisa menjadi semakin baik seperti sekarang ini. Bahkan bukan hanya baik di dalam public speaking, tapi sekarang mulai ngajarin public speaking kepada orang-orang lainnya. Dan saya melihat bagaimana skill ini telah mengubah hidup saya. Sekarang saya bisa menjadi seorang pembicara, seorang motivator rohani, dan juga pengajar public speaking. Ya mungkin tiap minggunya aja udah full sekali, padat sekali. Mungkin bisa ada 5 acara yang saya isi setiap minggunya. Jadi saya senang sekali bisa diberikan kepercayaan-kepercayaan ini oleh begitu banyak acara. Saya percaya itu semua gak terjadi secara kebetulan. Melainkan terjadi karena sebuah keputusan. Yaitu keputusan buat belajar dan bekerja keras. Dan salah satu hal yang menurut saya sangat penting buat kamu pelajari adalah skill public speaking ini. Maka itu saya mengajak setiap dari kita, ayo buka hati, buka telinga kita. Kita dengarkan sesi-sesi pembelajaran yang ada dengan penuh kerendahan hati. Supaya kita semua juga bisa mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan setiap dari kita bisa semakin diperlengkapi untuk menjadi orang yang berhasil di dalam kehidupan kita ini. Oke, yuk kita mulai dengarkan pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Halo Brave Squad, selamat datang dalam Public Speaking Masterclass dari Brave Speakers. Untuk itu, perkenalkan, nama saya adalah Willy Tan. Saya selaku CEO dan co-founders dari Brave Speakers. Apa kesibukan saya sekarang ini? Saya sebagai content creator yang mengedukasi dalam bidang komunikasi dan public speaking, serta menjadi coach public speaking yang mengajar kepada perorangan, sekolahan, kuliahan, dan juga perusahaan. Saya akan bercerita bagaimana saya mengawali karir saya sebagai coach public speaking. Di usia 20 tahun, saya sudah bekerja dan puji Tuhan saya menjabat sebagai seorang sales manager. Ini bukan karena pintarnya saya atau karena kuatnya saya. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Namun, cerita saya menjadi seorang sales manager tidak seindah seperti cerita yang ada di sinetron atau FTV. Karena saya di tahun pertama hampir dipecat. Seperti yang kita ketahui ya, KPI seorang sales itu adalah target. Dan di tahun pertama saya mencapai target 60%. Puji Tuhan. Kenapa? Karena kalau 59% saya dipecat dan digantikan dengan sales manager yang lebih kredibel dan kompeten. Akhirnya dari saat itu saya berpikir, kalau begini-begini terus gimana bisa maju? Kalau begini-begini terus otomatis karir saya terancam. Sejak saat itu saya mulai bertanya kepada GM saya, Director of Sales and Marketing. Saya bertanya bagaimana sih rahasia bisa mencapai di posisi itu? Singkat kata ada 2 rahasia yang mereka bagikan. Yang pertama adalah pandai dalam membangun hubungan. Dan yang kedua adalah pandai dalam berkomunikasi dan public speaking.
Singkat cerita, saya mulai memutuskan diri saya untuk belajar public speaking. Awalnya ketika presentasi, saya tuh malu banget, nggak pede karena saya sadar saya tidak bisa berkomunikasi dengan lancar karena bahasa saya itu terbata-bata. Mungkin ada dari kita yang mengalami hal seperti itu. Dulu saya seperti itu. Saya mulai belajar dari hotel A ke hotel B, dari tempat ini ke tempat yang lain untuk public speaking. Karena dulu belum ada Zoom, semuanya serba offline. Dan singkat cerita, karena saya belajar dan memutuskan diri saya untuk menggali dan mengasah public speaking, nah akhirnya di tahun kedua saya bekerja, saya mencapai predikat sebagai Best Sales Manager. Itu yang ada di depan panggung saya, ya, yang dulunya seorang yang pemalu, dikasih waktu 30 menit, selesai 5 menit karena nggak pede, nggak nyaman diliatin berbagai pasang mata. Ya, saya merasa diintimidasi kalau dilihat sama audiens. Saya nggak nyaman sekali. Tapi ini membuktikan bahwa saya mengalami perubahan, saya mengalami peningkatan, saya mengalami terobosan dalam hidup. Nah, ini adalah saya. Dulunya kalau saya nggak berlatih mengenai public speaking, mungkin saya nggak ada sampai hari ini untuk mengajar teman-teman semuanya. Tapi saya bersyukur kalau dulu saya berlatih public speaking dan sekarang saya bisa mengajar public speaking. Yuk sama-sama belajar public speaking dalam Brave Speakers. Dan yang pasti teman-teman harus banyak praktek juga ya. Sebelum kita belajar, aku punya beberapa peraturan main yang perlu kita sepakati bersama. Yang pertama adalah kita harus belajar dengan gembira. Karena riset menunjukkan kalau kita belajar dengan gembira, kita mampu menyerap informasi 9 kali lebih kuat dibandingkan kita murung, bete, masih kepikiran hal-hal lain. Stop. Kita fokus belajar dengan gembira. Yang kedua adalah aku encourage teman-teman untuk belajar mendengarkan sambil mencatat biar pembelajarannya lebih efektif. Dan yang kedua, aku encourage lagi untuk praktek. Karena ilmu tanpa praktek akan sia-sia. Public speaking akan cepat mengalami peningkatan kalau teman-teman semuanya sambil belajar, sambil dipraktekkan. Selamat belajar dan semoga bermanfaat.